Anda kembali bersama kami di obrolan malam tadi Bang Burhanuddin, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sebelum mengakhiri obrolan bersama kita semua di paruh sebelumnya menyatakan bahwa sosok cawapres itu sangat menentukan. Jadi saya tanya ke Gus Jazilul, pertanyaannya sama yang selalu saya tanyakan ke Bang Herzaki setiap kali ketemu adalah, Gus, kalau Gus Muhaimin tidak dipilih oleh Pak Prabowo untuk menjadi calon wakil presidennya, PKB akan tetap dengan Pak Prabowo, tetap dengan Gerindra? Tentu PKB sejak kita membangun kerjasama politik dengan Gerindra, kita berpikir positif. Jadi tidak ada pengandaian-pengandaian yang negatif, apalagi menolak Pak Muhaimin atau yang lain. Namun seandainya terjadi sesuatu di pembicaraan yang buntu, dan kemudian pembicaraan yang tidak rasional, tentu PKB akan memilih jalan yang lebih rasional. Jadi mudah kok. Jadi kalau kata Pak Burhan tadi bahwa cawapres itu menjadi batu uji, saya pikir bukan hanya cawapres, tapi capresnya juga, karena waktunya masih lama. Jadi capres-cawapres inilah yang kemudian menyulitkan partai-partai atau koalisi-koalisi untuk mengumumkan. Jadi saya pikir wajar, karena apa? Karena dinamika masyarakat juga berubah-ubah. Nah, lihat saja misalkan yang sudah mengumumkan capres, itu juga belum mengumumkan siapa cawapresnya. Terus partai yang mengusung capres tertentu, ada yang sudah mengumumkan si A, sebulan lagi ganti si B capresnya, sebulan lagi ganti si C capresnya, ada itu. Jadi itu biasa saja, dan dalam dinamika yang masih terbuka menurut saya, tidak haram untuk melakukan itu, dan publik akan menilai itu, menilai di mana yang lebih konsisten. Jadi PKB sampai hari ini tetap konsisten bersama Partai Gerindra. Gus tadi Gus bilang jalan PKB kalau buntu dengan KKI dengan Gerindra, PKB akan memilih jalan yang rasional. Nah, jalan yang rasional menurut PKB itu apa? Harus memang Gus Muhaimin menjadi capres atau cawapres begitu? Mbak Fristian, jangan terburu-buru, karena kita belum ada jalan buntu ini, semuanya happy-happy saja. Jadi Mbak Daniel tadi sudah nyampaikan, ini maksa dia supaya buntu. Sedang happy-happynya, ini sedang mesra-mesranya, sedang solid-solidnya. Yang mau bikin buntu itu Fristian. Nanti ada waktunya Bang Daniel jawab. Jadi makanya di dalam politik sesungguhnya, apalagi dalam membangun koalisi, itu memang tidak boleh saling memaksa, saling membuat kebuntuan, karena dengan sendirinya nanti otomatis ketika buntu, ketika saling memaksa, pasti nanti akan bubar dengan sendirinya, gitu. Jadi semuanya sudah punya kalkulasinya memang, dan setiap partai ketika membangun koalisi itu sudah ada kalkulasi. Dan kalkulasi tertinggi kalau dalam koalisi, karena ini pilpres, maka posisi capres dan cawapres itu menjadi kalkulasi yang utama, gitu. Jadi dan itu wajar saja, kecuali memang partainya sudah dari awal tidak menentukan itu, gitu. Nah, ini masalahnya kan. Bang Herzaki kenapa, Gus? Ya, kalau Pak Herzaki kan sudah dari awal sudah deklarasi Pak Mas Ahaye capres sebenarnya. Ini kalau dari dengar narasinya Gus Jazilul berarti belum ini juga ya, belum selesai juga ya sosok capresnya KKIR ya, Bang Daniel. Jadi belum tentu juga KKIR itu capresnya Prabowo. Itu tugasnya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, bukan tugas saya dan tugas Pak Daniel. Ya, makanya saya tanya ke Bang Daniel, kira-kira sebagai jubir Pak Prabowo itu kira-kira sudah berapa persen disepakati di antara kedua tokoh ini, sebenarnya siapa yang bakal jadi capresnya KKIR nih? Jadi mandatnya itu jelas, Christian, bahwasannya menentukan capres dan cawapres itu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi siapapun yang jadi Gerindra, tentu kami mendorong Pak Prabowo, dan itu keputusan. Pun demikian dengan Gus Muhaimin. Jadi capres dan cawapresnya ini sebenarnya nggak akan buntu, karena kalau yang menentukan beliau berdua nih. Beliau berdua tentu ketika beliau berdua berkomunikasi,
tentu berangkat dari keikhlasan masing-masing gitu. Mau jadi capres, apakah kemudian nanti Gus Muhaimin atau siapa, itu tergantung beliau berdua. Jadi kalau kemudian beliau berdua bersepakat, jadi nggak akan mungkin buntu, nggak akan mungkin bercerai, kira-kira begitu. Jadi kenapa? Karena semuanya yang menentukan beliau berdua. Jadi ini punya keyakinan PKB dan Gerindra dan PKB ini akan langgeng, gitu kira-kira begitu. Langgeng sebagai nanti keluar pasangan capres dan cawapresnya dari di antara kedua partai itu, atau langgeng dalam arti bahwa akan ada salah satu dari Pak Prabowo maupun Gus Muhaimin atau tokoh dari kedua partai yang legowo untuk tidak masuk menjadi capres maupun cawapres, atau bagaimana Bang Dhanil? Nah, untuk menafsirkan itu yang paling otoritatif itu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Yang jelas kami dalam posisi saya, misalnya dalam posisi Gus Jazilul, kami percaya penuh pada pemimpin kami, dan Pak Prabowo sudah diamanahi oleh seluruh kader Gerindra untuk menentukan sikap politik di 2024 nanti, dan tentu mandat yang diberikan kepada Pak Prabowo agar maju sebagai capres di 2024 nanti. Dan kami yakin Gus Muhaimin, Pak Prabowo pasti akan menemukan formulasi yang paling menggembirakan. Paling menggembirakan termasuk yang sudah dikunjungi semalam, yaitu ke Cikeas. Bang Herzaki, jadi ini lebih tertarik lebih tertarik pada tawaran yang mana di KPP sekarang, atau tawaran yang dibawa oleh perwakilan dari KKIR yang katanya juga sudah sehati dan bergembira kalau kerjasama dengan Golkar yang adalah anggota dari KIB? Ya, terima kasih Pak Christian. Pertama saya ingin mengklarifikasi dulu nih, karena hari ini banyak sekali pesan masuk ke saya yang bertanya, komen saya mengenai pendapatnya Bang Masinton yang tidak ada di sini memang, koalisi yang tidak ada di sini, ya kan? Katanya bahwa belum pernah itu saya lihat spanduk atau billboard atau apa dari Demokrat yang memasang Anies Presidenku. Nah, ini saya mau sedikit aja ngeliatin sekilas di handphone saya, kiriman dari ini pendukung saya, ya, kader kami, ya, pendukung saya. Ini ada gambarnya Pak Anies di sini. Tulisannya Anies Presidenku gitu. Itu di mana itu, Bang Herzaki? Ya. Itu di Kota Pontianak, di dapil saya. Jadi saya juru bicara. Itu kan hanya di dapilnya Bang Herzaki. Dapil kan banyak. Loh, ini contoh. Oh, contoh. Nanti kalau saya liatin semua dibilang kampanye lagi. Nanti Bang Dhanil, Bang Jazilul. Nah, semua daerah, Mas Zaki harusnya semua daerah. Benar, harus semua daerah kalau memang sepenuh hati Partai Demokrat. Banyak sebenarnya, makanya di Jawa Timur, banyak. Kalau udah Jawa Tengah, kalau udah Jawa Timur banyak, Pak. Jawa Timur, Kalimantan Timur, ya, di Jawa Barat banyak sebenarnya. Hanya memang saya bilang, saya bingung, saya tinggal kirim aja. Banyak tuh, ada spanduk, ada billboard, ada apa. Jadi sudah clear lah, di Demokrat nggak perlu dipertanyakan. Benar tadi kata ini saya gitu, coba menebak-nebak aja di Bang Herzaki ya. Bang Herzaki, saya mau coba menebak-nebak aja ya. Saya kan belum ketemu sama Bang Masinton. Itu bisa jadi nggak kayak gini? Ada yang mempertanyakan dan kemudian tanya, misalnya sudah mendeklarasikan diri ya, atau mengikrarkan diri ya, jadi pasangan bersama. Kemudian tiba-tiba nggak pernah diposting nih, nggak pernah ditaruh di media sosial, nggak pernah dipamerkan bahwa kita berdua itu sudah mengikatkan diri. Ini mungkin nggak konteks dari pertanyaan Bang Masinton? Enggak, kalau kami intinya gini, kemarin hanya ngomong itu Demokrat katanya belum pernah pasang itu Anies Presidenku. Itu mirip. jelas kita. Nah itu makanya saya bilang tadi, itu mirip yang sudah. Setiap wilayah sudah loh. Oh, kirain nggak pernah sih diposting, coba saya lihat nanti di IG-nya Partai Demokrat ya. Oh iya, kita banyak, maksudnya di lapangan silakan. Kalau saya cek di IG-nya Partai Demokrat itu ada di posting Anies Baswedan, tapi kalau bersama-sama dengan Mas Ahaye. Mas Ahaye kan ketua umum. Oh, bukan sebagai dipaksain jadi cawapres. Kalau nggak ada paksa-maksa, begini Christian. Pertama udah jelas keputusan Partai Demokrat, Mas Ahaye menyampaikan bahwa kita menyerahkan pada Mas Anies pemilih wakil. Dan membentuk pasangan yang bisa memenangkan Pilpres. Ada 5 kriteria, nggak ada itu paksa-maksa. Kalau misalnya, mohon maaf, tadi ada Bang Burhanuddin tadi ya, ada indikator, terus kemarin LSI. Kalau berbagai survei kemudian memunculkan Mas Ahaye masuk 3 besar dalam cawapres, lah kami aja belum pernah kontak dengan mereka kok. Itu kan adalah suara hati nurani rakyat yang direkam oleh teman-teman lembaga survei. Jangan kemudian dibilang kami memaksa. Suara rakyat kok gitu loh, ya kan? Nah, tetapi lagi-lagi kami konsisten. Mas Ahaye selalu sampaikan, kita yang paling penting adalah rakyat, people first. Rakyat menginginkan perubahan, nah, kita bangun koalisi perubahan, dan tokoh utamanya saat ini adalah
Anies Baswedan. Karena itulah kami mendukung Mas Anies sebagai baca pres Koalisi Perubahan. Ya, Mas Ahy berharap nih misalnya Mas Daniel, apa? Kalau Mas Ahy ya itu melihat situasi nanti kita lihat kan ketua umum saat ini ya. Kita sudah fokus pada masyarakat gitu. Kalau tadi bicara mengenai Wapres benar, penting sekali peran Wapres karena bagaimanapun kita lihat kalau Capres saat ini 3 yang maju antara Pak Ganjar, Mas Anies dan harapan kami Pak Prabowo juga maju ya biar tambah seru ini pilpresnya kan. Sayang nih Pak Prabowo nggak maju jadi 2 doang nih kan gitu. Nah ini sangat tipis bedanya dan saling gantian. Sebelumnya kita lihat Pak Prabowo cenderung turun, kok mendadak naik. Mas Anies yang biasanya di atas, kadang di nomor 1, kadang nomor 2. Sekarang ada survei yang bilang nomor 3. Jadi masih sangat dinamis gitu. Nah, lagi-lagi ini kita lihat seperti kata Pak Jazilul di kesempatan lain, ternyata jangan-jangan yang menentukan wakil presiden nanti nih yang dipilih, sehingga peran cawapres ini sangatlah penting. Nah, yang kedua juga bagi kami bagaimana peran dari mesin politik gitu. Karena cawapres ini bukan sekedar satu sosok untuk menang di satu daerah atau satu provinsi. Atau nah sekarang kalau gitu saya tanya tuh sosok cawapresnya KPP apa ya? Siapa ya Bang Herizaki? Oh itu Mas Anies Baswedan dong sebagai baca pres yang memutuskan. Kalau dari kami kan udah menyerahkan Pak gitu. Mandatnya kepada Mas Anies. Mas Ahy sudah menyampaikan secara gamblang. Mas Anies, you are our leader. Please lead us the way. Maka izinkan saya bertanya kembali jenis pertanyaan yang selalu saya tanyakan ketika ketemu Bang Herizaki. Kalau Mas Ahy nggak dipilih oleh Mas Anies Baswedan, tetap di KPP nggak? Kami ini adalah inisiator dari Koalisi Perubahan. Sampai tadi malam saya tanya Mas Ahy, kita bergerak kemana ini? Oh, perubahan. Udah, capresnya siapa? Anies Baswedan. Cawapresnya? Itu yang saya dapat. Nggak ada pembicaraan ke situ karena sudah kita serahkan kepada Mas Anies. Nah, kami ini komitmen dan konsisten, Mbak. Kalau yang lain mencela hari A ini bilang dele, besok bilang tempe, silakan. Kalau Demokrat, Mas Ahy. By the way, ini saya lihat IG-nya Partai Demokrat beneran ya, nggak ada Mas Anies Baswedan di sini nih. Wah, bisa aja nih. Beneran? Saya buka. Kita setiap hari bisa hampir 10 hari postingan loh kita itu. Masa setiap saat harus Mas Anies Baswedan. Nanti dikiranya ketua umum partai ini Mas Anies lagi. Kita lebih banyak kader yang di situ isinya, yang memberikan bantuan kepada masyarakat, ya kan? Itu kita utamakan. Karena itulah tugas tanggung jawab partai politik gitu. Bagaimana kita bisa membantu masyarakat yang saat ini sedang kesusahan. Makanya itu mereka membutuhkan perubahan. Nah, perubahan ini sosoknya ada di Mas Anies. Ini kalau ditanya cawapres masih berkilah lagi belok kemana nih? Dan kalau juga KKI ini apa adanya. Ini apa adanya. Inilah apa adanya sampai dengan saat ini. Ya, Mas Jazilul sama kan yang kita sampaikan kemarin kan? Nggak beda kan? Nah, katanya belum tergoda, Gus. Katanya belum tergoda. Nah, kemarin saya lupa tanya di awal itu ke Gus Jazilul. Jadi kemarin mau menggoda Partai Demokrat itu, mau menggoda untuk bergabung bersama PKB dan Gerindra, PKB dengan Golkar yang katanya Gus Muhaimin siang sebelumnya bilang kalau kerjasama sama Golkar itu adalah kerjasama yang paling membahagiakan, Gus. Jadi yang mana nih, mau dibawa kemana nih Partai Demokrat? Ya kita ini kan sudah dibilang juga sama Pak Daniel tadi bahwa kita ini sudah berkomitmen dengan Partai Gerindra, namun terbuka untuk merangkul partai-partai yang lain. Jadi kita nggak pilih-pilih, siapapun yang mau ya monggo gitu. Bahwa kemarin di Cikeas sambil bercanda saling menggoda kan sudah tahu posisi masing-masing. Kenapa disampaikan itu? Karena waktunya masih lama. Jadi kalau waktu masih lama godaannya akan terus. Kecuali memang sudah diputuskan formal, resmi, dideklarasikan. Jadi kalau misalkan Mas Herzaki memberikan mandat ke Pak Anies, ya kan udah pasti itu mandat. Tapi kan hasilnya belum ada. Gus, sama juga dengan kita. Gus, kalau narasi Gus Jazilul seperti itu, lantas apa arti dari Sekber, Sekretariat Bersama, kemudian nota kesepahaman antara Gerindra dan PKB nih kalau masih narasinya begini? Sekber itu bicara pada level kedua untuk menyusun visi, membangun kerjasama. Kalau konteksnya menentukan capres-cawapres, itu sudah semuanya maklum, itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin gitu. Kita menunggu saja hasilnya. Dan kami yakin bahwa Pak Prabowo dengan pengalamannya,
Gus Muhaimin juga dengan pengalamannya akan menentukan yang terbaik untuk koalisi ini gitu. Oke. Dan cukup ya, Gus. Saya tanya singkat terakhir ke Bang Dhanil nih. Bang Dhanil singkat aja. Kalau dari tadi saya nanya kalau ke Demokrat, kalau Mas Ahaye nggak jadi cawapresnya Pak Anies, keluar nggak dari apa KPP? Terakhir ke Bang Dhanil, kalau PKB tidak mencapreskan Prabowo Subianto, mau nerima PKB nggak? Itu nggak mungkin, sederhana sebenarnya. PKB itu mau bekerja sama dengan Gerindra karena tahu capresnya Gerindra itu Pak Prabowo. Oh, berarti sudah legowo Gus Muhaimin tidak menjadi capres ya? Gus Muhaimin dan PKB sudah naksir dengan Pak Prabowo sebagai capres. Sebagai capres. Oh. Jadi bukan Anies Baswedan ya? Beliau berdua akan bicara nih. Beliau berdua. Anda bayangkan ya, putusan untuk mengajukan capres dan cawapres itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tapi sekber sudah ada, kemudian di grassroots terus didorong untuk bekerja bersama segala macam. Jadi infrastruktur kami kerja bareng itu sudah dipersiapkan. Baik. Nah, tinggal nanti keputusan imamnya Gerindra kayak apa, imamnya PKB seperti apa, itu tinggal dijalankan saja. Ya. Nah, itu tadi saya sebutkan. Ini kerjasama yang menggembirakan dan ingin terus menekan kegembiraan dalam politik Indonesia. Baik, kita lihat bagaimana kemudian arah dari langkah zigzag partai-partai ini, apakah akan membuat koalisi lain bubar atau justru kemudian bergabung lebur menjadi satu koalisi baru. Terima kasih Bang Dhanil, Gus Jazilul, Bang Herzaki, terima kasih sehat selalu buat Anda bertiga. Kita jumpa lagi di obrolan lain. Terima kasih juga buat Anda pemirsa yang sudah nonton kami. Saya Christian Grich, terima kasih.